saya sengaja menggagas gerbang kompak ini itu selaras dengan yang namanya rencana strategis Badan Pengawasan Pemilu itu sendiri, yaitu pengawasan partisipatif. Iya. Kalau kepala daerah pimpinannya sudah mengatakan kita harus berpartisipasi, Iya. mengawasi pemilihan Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Boalemo sudah menyampaikan, Bapak Bupati Pohuwato dan Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo justru Bupati ya, Prof. Nelson Pomalin justru Bupati yang pertama kali menyampaikan dukungan. Kembali bersama saya Windy di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu sekalian, saat ini ketika kita berbicara tentang partisipasi masyarakat terhadap mengawasi pemilu maupun pemilihan, nah di Provinsi Gorontalo itu sendiri saat ini ada hal yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, baik itu di internalnya Bawaslu maupun di eksternalnya Bawaslu. Dari pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, para legislatif, agamawan, penegak hukum, ormas, dan masyarakat Gorontalo pada umumnya, yakni tentang proyek perubahan yang merupakan gagasan ataupun inovatif dari salah satu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 9 di pelatihan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan KMP Lembaga Administrasi Negara tahun 2021. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, proyek perubahan itu terkait tentang gerakan membangun komitmen masyarakat, mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang disingkat dengan Gerbang Kompak. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, hari ini edisi orasi kali ini sudah hadir bersama saya penggagas ataupun inovator dari Gerbang Kompak itu sendiri. Nah, langsung saja saya sapa dan saya perkenalkan untuk Anda sahabat Bawaslu, narasumber kita hari ini adalah Bapak Nixon Entengo SIP MSI selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Windy. Iya, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, semoga sehat selalu, Pak ya. Harus. Iya. Apalagi di tengah pandemi ya. Iya. Ini udah vaksin? Sudah, Pak, 2 kali, alhamdulillah. Oke. Iya, semoga sehat selalu Pak bersama keluarga. Amin. Juga Amin. dilancarkan aktivitasnya. Amin. Dalam memimpin Bawaslu Provinsi Gorontalo ya, Pak ya. Iya, langsung saja nih Pak, kita hari ini akan membahas tentang Gerbang Kompak. Ya. Namun kemudian sebelum kita membahas Gerbang Kompak nih Pak, mungkin bisa diceritakan untuk sahabat Bawaslu sekalian nih Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak hingga kemudian hari ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Silakan Pak. Waduh. Ya, saya ucapkan dulu salam kepada seluruh viewers ya dari Orasi Obrolan Demokrasi, podcastnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Memang ini hal yang pertama bagi saya ya, ketika berbicara tentang diri saya. Selama ini saya kalau diwawancara berbicara tentang apa program dan kegiatan saya. Agak berat juga sih, Win, kalau ditanyakan kaitan dengan karir saya. Sebenarnya karir saya sih ya standar-standar sebagai seorang aparatur sipil negara. Saya dulunya adalah pegawai di pemerintah Provinsi Gorontalo yang semenjak 2003 ya, saya kalau kita persingkat ya, terakhir itu saya di Pemprov sempat diberikan kepercayaan sebagai Kabag Humas, yang sebelumnya juga sempat menjadi Kabag Administrasi di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat open bidding ya, open bidding untuk jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu yang dilakukan oleh Bawaslu RI untuk pengisian jabatan S92 sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, saya mencoba untuk ikut mendaftar
Dan alhamdulillah saya dipercaya dan diberikan amanah tanggung jawab untuk memimpin Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo dari sejak akhir 2019, tepatnya di bulan Desember. Mungkin itu. Kalau hal-hal lain ya saya pikir namanya karir ASN ya kita siap ditempatkan di mana saja. Kita memberikan kontribusi pengabdian sekecil apapun pengabdian yang kita berikan, tapi bagi kita adalah sepanjang kita ikhlas, tulus mendharma baktikan apa yang bisa kita buat untuk bangsa dan negara. Mungkin itu saja. Iya. Kenapa kemudian memantapkan diri untuk masuk ke Bawaslu sendiri, Pak? Ya sebenarnya nggak ada ya, tidak by design ya, karena kebetulan waktu itu pengisian jabatan tinggi pratama di Bawaslu itu kan itu diumumkan lewat media sosialnya Bawaslu, ya, websitenya Bawaslu RI. Nah saya pada saat itu diinformasikan oleh kawan atau teman saya ya dari Badan Kepegawaian Daerah yang kebetulan waktu itu adalah bertugas di sana, ya disampaikanlah bahwa ada open bidding khusus untuk jabatan tinggi pratama di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Saya mencoba-coba ya ikutlah bersaing dengan beberapa kompetitor, dan ya kalau menurut saya mungkin jalan-jalan Tuhan ya. Saya juga tidak sempat terpikir bahwa saya ini akan diberikan amanah, kesempatan untuk memberikan dharma bakti saya ke negara ini melalui kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Iya, sahabat Bawaslu sekalian, itu cerita singkat ya perjalanan karir Pak Nixon ini selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo saat ini, dan juga merupakan sang penggagas dari Gerbang Kompak itu lebih sendiri. Tepatnya reformer. Reformer seperti itu, reformer. Iya. Okay. Nah, langsung saja nih Pak, terkait Gerbang Kompak itu sendiri, apa sih Gerbang Kompak dan apa alasan mendasar hingga kemudian itu lahir gagasan Gerbang Kompak itu sendiri? Jadi gini, kita kalau flashback ya, kalau sebagai aparatur sipil negara itu memang ada diklat-diklat penjenjangannya. Ya. Kalau dulu ada istilah adung dan seterusnya ya. Kalau kemarin ada istilah PIM 4, PIM 3, PIM 2. Nah sekarang udah berbeda. Kalau saya sempat dulu ikut PIM 4, PIM 3, yang sekarang yang kita sebut PKN 2 yang tadi sempat Windy sampaikan, itu kalau dulu istilahnya PIM 2. PIM 2 ya. PIM 2. Itu salah satu syarat bagi kita dalam bagian untuk menduduki jabatan tertentu. Nah, saya ini sementara berstatus sebagai siswa ya, siswa atau sebagai peserta pelatihan di Puslatbang KMP LAN ya di Antang Makassar, yang kemudian kita sebagai peserta diklat itu diharapkan untuk membuka atau menggagas sebuah proyek atau karya perubahan apa yang bisa dilakukan di kelembagaan atau tempat kita di mana melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, kalau pilihan-pilihannya banyak, tetapi kalau saya mendasari, kalau untuk pelatihan pimpinan 2 itu dia lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya strategis, ya. Kalau untuk karena dia kebijakan inovasinya dia harus mampu melibatkan banyak orang, kemudian pada saat yang sama tidak sekedar sisi internalnya saja, tetapi bagaimana stakeholder eksternal ini bisa terlibat dan kemudian punya kontribusi terhadap gagasan atau proyek perubahan itu sendiri. Nah, kalau Gerbang Kompak ini kan tadi sempat Windy fasih ya menyampaikan ini, yaitu gerakan membangun komitmen masyarakat, mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah,
awalnya kita ada pilihan-pilihan, Iya. Windy. Kita punya pilihan. Yang pertama, saya punya pilihan ada gagasan kaitan katakanlah Gopek. Itu Iya. salah satu alternatif. Apa itu Gopek? Gopek itu adalah gerakan optimalisasi pegawai. Iya. Ada juga saya merancang alternatif yang namanya proyek perubahan sarjana namanya. Sistem aplikasi perencanaan kinerja. Dan yang ketiga, saya alternatif adalah gerbang kompak itu Iya. sendiri. Nah, setelah saya timbang-timbang ternyata gerbang kompak ini setelah saya melakukan semacam konsultasi kepada mentor ya. Iya. Kalau kita kan ada mentornya. Kalau kita Kasek ini ya di Bawaslu adalah Pak Sekjen, Bapak Gunawan Suswantoro. Iya. Dan pada saat yang sama coach juga setelah kita memintakan semacam arahan, akhirnya kita memilih gerbang kompak ini. Kenapa gerbang kompak? Karena memang setelah saya masuk di kelembagaan Bawaslu, Provinsi Gorontalo khususnya untuk indikator pada buku Indeks Kerawanan Pemilu 2019, Iya. salah satu indikatornya itu adalah kaitan partisipasi masyarakat. Iya, betul. Nah, kaitan dengan partisipasi masyarakat juga ini, itu ada yang namanya subindikator pengawasan masyarakat. Iya. Nah, data yang ada ternyata untuk Provinsi Gorontalo ini, ternyata kita berada di bawah angka rata-rata nasional. Iya. Rata-rata nasional skor untuk partisipasi masyarakat itu skornya 48,08, itu skornya. Nah, kita Provinsi Gorontalo ternyata kita berada di skor 47 sekian skornya. Artinya masih di bawah rata-rata nasional. Artinya dengan melihat jumlah penduduk, kemudian cakupan areal sisi demografis kita, Iya. seharusnya dengan hal seperti itu ya ini bisa kita endorse, bisa kita dorong, Betul. Masa untuk Gorontalo kita nggak bisa melibatkan masyarakat? Nah, di sisi lain saya menangkap bahwa ini Bawaslu nggak bisa sendiri. Betul, Pak. Bawaslu nggak bisa bekerja sendiri dalam kerangka memperkuat bagaimana proses-proses demokrasi yang dilaksanakan di negara ini atau di daerah ini lebih khususnya. Kalau cuman diserahkan kepada Bawaslu, itu pasti hasilnya tidak akan optimal. Maka tentu perlu ada pelibatan aktif dari masyarakat itu sendiri. Iya. Nah, itu kira-kira frame awal. Iya. Jadi pertama dari aspek tingkat partisipasi kita kecil, khusus masyarakat ya, Iya. dalam kaitan melakukan pengawasan itu sendiri. Dan pada saat yang sama saya merasa tertantang karena ini akan melibatkan tidak sekedar kalau dua alternatif gagasan yang coba saya sampaikan tadi itu lebih sifatnya internal. Iya, betul. Tapi kalau kita bicara gerakan membangun komitmen masyarakat ini, maka kita tidak sekedar berbicara sisi internalnya Bawaslu, tetapi bagaimana stakeholder di luar dari Bawaslu ini bisa kita arahkan, bisa kita minta untuk terlibat langsung dan kemudian pada saat yang sama mempunyai peranan kaitan dengan bagaimana pelaksanaan demokrasi di daerah kita ini itu lebih kalau tagline kita lebih berintegritas lah, Iya, betul. jujur dan seterusnya. Mungkin itu. Iya. Nah, fenomena sekarang nih Pak, sampai saat ini dukungan untuk gerbang kompak itu terus mengalir, Iya. baik itu dari internalnya Bawaslu maupun dari eksternalnya Bawaslu. Saat ini mungkin kita sudah bisa melihat nih via YouTube-nya juga Bawaslu Provinsi Gorontalo, dukungan itu mengalir dari pemerintah Provinsi Gorontalo, dari pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, dari ada penegak hukumnya, dari legislatif juga ada, ormas ada, agamawan ada, dan masyarakat Gorontalo pada umumnya nih Pak. Sebagai penggagas nih Pak dari Proper ini,
Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini, dan sebenarnya sih apa yang ingin Bapak capai dari Gerbang Kompak ini sendiri? Seperti itu. Oke, ini menarik. Yang pertama, saya terus terang sedikit merasa luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Ya tentu kerja-kerja kaitan Gerbang Kompak ini secara internal saya mendapatkan dukungan semua pihak. Iya. Baik Komisioner RI, ya, Pak Abahan, Pak Fritz, Pak Bagja, Pak Pifudin, Bu Dewi, ya otomatis Pak Sekjen selaku mentor kami. Demikian juga ke provinsi ya, sampai di kabupaten kota, baik komisioner maupun jajaran sekretariat itu semua mendukung. Itu kekuatan awal di saya. Iya. Kekuatan kami di awal dalam konteks bagaimana membumikan Gerbang Kompak ini. Kita harus tahu bahwa dalam Renstra Bawaslu itu salah satunya adalah bagaimana kaitan dengan program partisipatif masyarakat. Iya. Nah, ini selaras kalau kita bicara Renstra. Nah, pada saat yang sama, tentu dengan adanya semacam dukungan dari pihak internal ini, terutama, maka saya lebih surprise lagi, ya, ternyata ini mendapatkan animo yang luar biasa. Iya. Saya mungkin perlu sampaikan dulu, Iya. kenapa saya bisa katakan kita surprise itu, ternyata baik kepala daerah ya, Pak Iya. Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, kemudian para kepala daerah ya, kabupaten kota tanpa terkecuali, ini menopang dan mendukung, mensupport penuh kaitan dengan ini. Artinya apa? Bahwa ternyata sebenarnya kaitan dengan bagaimana sebuah proses demokrasi yang lebih baik itu adalah harapan kita semua. Iya. Itu adalah harapan kita semua. Dalam artian, ketika muncul dukungan dari para bupati, kepala daerah kabupaten kota, para bapak wali kota dan seterusnya, ini malah menjadi endorsement ya kepada kita, Iya. bahwa Bawaslu ini tidak akan sendiri ke depan. Apalagi kalau kita lihat ada banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi pegiat pemilu, katakanlah saya bisa sebut ya, katakanlah organisasi Nahdlatul Ulama, Iya. baik provinsi maupun kabupaten kota, termasuk lembaga atau badan-badan otonomnya, itu tanpa terkecuali Ormas Muhammadiyah, baik provinsi sampai kepada kabupaten kota. Iya. Kemudian para pendeta, kaum pastur dan seterusnya. Kenapa? Masyarakat kita ini masih dalam kategori masyarakat yang melihat siapa yang menjadi tokohnya. Iya. Kenapa saya menargetkan, kalau istilah kita ya, Tomastu, tokoh masyarakat tertentu. Iya. Ini saya berharap ini menjadi influencer. Ini bisa bayangkan kalau seorang pimpinan tokoh NU, kalau dia sudah berbicara kaitan dengan bagaimana mendukung pengawasan ini, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada, saya bisa hakul yakin jajaran-jajaran para kaum Nahdien ini akan ikut turut serta. Kalau kemudian sisi pilar-pilarnya ini atau tokoh-tokohnya ini sudah mendukung, tokoh-tokoh Muhammadiyah sudah mendukung, pasti komponen-komponen anggota organisasi Muhammadiyah, ya saya yakin dan saya percaya pasti mereka akan tergerak. Demikian juga katakanlah dari GMNI, dari PMII, Iya. dari HMI, GMKI dan seterusnya. Iya. Pegiat demokrasi, katakanlah JADI, JPPR dan seterusnya. Yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, tetapi bagi saya ini adalah salah satu target di mana kalau para tokoh-tokoh ini
sudah berbicara tentang bagaimana pengawasan partisipatif, sudah berbicara tentang bagaimana masyarakat untuk terlibat dalam proses melakukan pengawasan, bukan sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi bagaimana proses-proses demokrasi ini mereka ikut turun serta proaktif dalam melakukan pengawasan. Ini secara tidak langsung akan diikuti followersnya, ya. Saya ya, influencer kan pasti si A, katakanlah si A, dia tokoh A, pasti dia punya followers, dia pasti punya pendukung, dia pasti punya pengagum dia di lembaga atau di organisasi tersebut. Yang kita harapkan ini mampu menggerakkan orang-orang yang di belakang dia, bagaimana untuk terlibat aktif dalam proses itu. Yang ujung-ujungnya goalnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat ini bisa naik. Itu yang menjadi tool saya, atau semacam pola bagaimana gerbang kompak ini bisa mendapatkan hasil maksimal melalui volunteer tadi, volunteer atau influencer dari para tokoh-tokoh pimpinan ormas. Apalagi kalau seandainya kepala daerah, Bapak Gubernur, kemudian Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, kemudian Bapak Bupati, Kabupaten Kota, ya Wali Kota, Bapak Wali Kota. Saya yakin, katakanlah kalau seorang pejabat publik, ya Bapak Gubernur sudah berbicara, pasti itu PNS-nya itu akan digerakkan itu. Kan selalu yang terjadi di kita ini, bagaimana memastikan ASN netral. Kalau kepala daerah pimpinannya sudah mengatakan kita harus berpartisipasi, mengawasi pemilihan. Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Boalemo sudah menyampaikan, Bapak Bupati Pohuwato dan Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo justru Bupati, ya Prof. Nelson Pomalino justru Bupati yang pertama kali menyampaikan dukungan. Bupati Gorontalo Utara, Bapak Indra Yasin. Nah ini bagi saya adalah sebagai modal besar yang kemudian nanti mampu menggerakkan semua komponen masyarakat kita untuk ikut tergerak dalam mensukseskan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Iya, sahabat Walsu sekalian, menarik sekali obrolan kita dengan Pak Nixon Entengo ini terkait gerbang kompak. Namun kemudian kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelson Pomalino, Bupati Kabupaten Gorontalo, dengan ini menyatakan bahwa saya mendukung pelaksanaan proyek perubahan reformer yang dilaksanakan oleh Pak Nixon Entengo, SIP MSI, selaku Kepala Bawaslu Provinsi Gorontalo, yaitu terkait dengan gerakan membangun komitmen masyarakat mengawasi pemilihan umum daerah atau yang disebut dengan gerbang kompak, dengan harapan akan terwujud kepercayaan publik atas pelaksanaan dan berkualitasnya kinerja pengawasan pemilu dalam pilkada, serta terjalinnya sinergi kolaboratif pengawasan dengan seluruh masyarakat secara proaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudin Hakimi, Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo, menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan reformer Bapak Nixon Entengo SIP MSI selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam gerakan membangun komitmen masyarakat mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau gerbang kompak, dengan harapan akan terwujudnya kepercayaan publik
atas kualitas kinerja pengawasan pemilu dan pilkada, serta terjalinnya sinergi kolaboratif pengawasan masyarakat yang proaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Polso sekalian, kembali lagi bersama saya Windy, masih di orasi edisi hari ini, dan kita masih membahas terkait gerbang kompak dengan reformernya Pak Nixon Entengo selaku Kasek Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah lanjut nih Pak, terkait apa yang kita bahasakan tadi. Ini berkaca dari penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan khususnya di Provinsi Gorontalo nih Pak. Bagaimana Bapak menilai tentang transformasi Bawaslu sendiri dan angka partisipasi masyarakat tadi Pak, baik di pemilu 2019 dan pilkada di 2020 kemarin? Ya, kalau sisi transformasi, yang pertama kita bicara kelembagaan dulu. Iya. Salah satu indikatornya adalah kabupaten kota yang dulunya bersifat ad hoc, itu sudah jadi permanen. Iya. Itu faktualnya seperti itu. Betul. Artinya ada ruang di mana bahwa kelembagaan Bawaslu transformasi dari masa ke masa itu terjadi penguatan terhadap kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Yang kedua tentu dalam pekerjaan Bawaslu dari masa ke masa pasti kita punya data-data empirik. Nah katakanlah kalau tadi bicara kaitan dengan partisipasi masyarakat itu sendiri. Nah kalau saya bersandarkan pada buku Indeks Kerawanan Pemilu, itu data valid yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melihat dan mengevaluasi sampai sejauh mana kerja-kerja kelembagaan katakanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum ini itu bisa lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang berikut tadi kalau kita berbicara kaitan dengan kelembagaan Bawaslu ini, kelembagaan Bawaslu ini tentu sesuatu yang sebuah keniscayaan. Dia lahir dari sebuah keniscayaan di mana memang yang namanya proses-proses demokrasi ini, dan kalau saya tidak salah mungkin cuma di Indonesia ini ya ada yang namanya Badan Pengawas Pemilihan Umum. Mungkin cuma di Indonesia satu-satunya. Mungkin akan ada negara-negara lain yang membuat kelembagaan yang seperti Bawaslu, tapi memang kalau untuk Indonesia ini adalah, untuk dunia ini adalah yang pertama. Nah, tadi kalau kita korelasikan terkait dengan bagaimana transformasi Bawaslu dan seperti apa nanti Bawaslu ke depannya. Nah, saya mencontoh saja untuk Kabupaten Gorontalo. Alhamdulillah Kabupaten Gorontalo adalah kelembagaan yang sudah permanen. Iya. Tetapi untuk kesekretariatnya adalah dua daerah kabupaten yang untuk Provinsi Gorontalo yang sudah mendapatkan jabatan struktural, katakanlah kepala sekretariat struktural. Iya. Yaitu Bone Bolango itu dijabat oleh Pak Arkan, dan untuk Kabupaten Gorontalo adalah Ibu Rahmawati. Ini sudah menjadi sebuah jawaban yang real bahwa ternyata untuk Kabupaten Gorontalo itu sudah menjadi pionir, bukan saja komisionernya yang permanen, tetapi pada saat yang sama kelembagaan jajaran sekretariatnya itu sudah struktural. Bahkan kemarin kita sudah mengusulkan untuk jabatan atau pengisian posisi eselon 4-nya, kepala subbagian. Nah, poin saya bukan di situ. Seharusnya dengan adanya kelembagaan yang permanen, kemudian kesekretariatan yang kuat, artinya dia sudah menjadi unit kerja mandiri, menjadi satker penuh ke depannya, maka yang kita harapkan adalah kerja-kerja kelembagaan sesuai dengan apa yang menjadi tugas fungsi
badan pengawas pemilu, khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, dia harus melompat lebih jauh lagi, lebih baik lagi. Itu yang menjadi harapan kita. Dan tentu bukan cuma di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, kita berharap semua jajaran kabupaten kota yang mungkin insya Allah kedepannya juga akan mungkin sama posisinya menjadi sebuah kelembagaan yang UKM, unit kerja mandiri, dan menjadi satker yang otonom. Walaupun memang dalam sisi kelembagaan tetap mendapatkan pembinaan atau semacam karena sifat kelembagaan kita ini kan vertikal. Tetapi pada sisi tertentu, ketika lembaga Bawaslu Kabupaten sudah menjadi satker dan seterusnya, dia lebih otonom, dia lebih berdaya dan bisa lebih baik lagi. Nah, baik dalam pengertian, katakanlah dalam aspek tujuan-tujuan dari kelembagaan itu sendiri. Iya, betul. Lanjut nih Pak, terkait konsep gerbang kompak itu sendiri, apakah kemudian hanya membahas tentang bagaimana pelibatan partisipasi masyarakat umum, atau juga bagaimana kemudian pelibatan partisipasi masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan baik itu di pemilu maupun di pemilihan sendiri? Kita coba lihat dulu apa manfaat dari gerbang kompak ini. Kalau saya yang pertama, untuk Bawaslunya, dengan adanya gerbang kompak ini, manfaat yang pertama pasti akan memposisikan bagaimana Bawaslu ini mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan kerja-kerja dia. Ini bisa bayangkan, dengan adanya partisipasi masyarakat melalui gerbang kompak ini, kita bisa lebih efisien, kita bisa lebih efektif dalam melakukan kerja-kerja pengawasan itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, tentu khusus untuk kelembagaan Bawaslu, adanya partisipasi masyarakat pasti memposisikan Bawaslu ini mendapatkan legitimasi terkait dengan kerja-kerja Bawaslu itu sendiri. Itu satu, untuk Bawaslu. Yang kedua, kita bicara kaitan untuk pemerintah. Nah, untuk pemerintah, ya sederhana. Bagaimana pemerintah dalam proses transisi, ya katakanlah pemerintah daerah, dengan adanya gerbang kompak, minimal siapapun yang akan terpilih menjadi pemimpin di daerah ini, katakanlah di kabupaten, itu akan mendapatkan legitimasi. Kemudian proses-proses transisi itu secara konstitusional itu dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya pengawasan yang baik, pengawasan yang berkualitas. Apa kemudian keuntungannya untuk masyarakat? Manfaatnya katakanlah. Ya, kalau saya sederhanakan, yang pertama ini menjadi bagian mengedukasi masyarakat kita. Ini adalah bagian dari pendidikan politik, bahwa mereka tidak sekedar memastikan bagaimana menggunakan hak pilih mereka ketika mereka sebagai, tetapi pada saat yang sama mengedukasi mereka bagaimana penggunaan hak pilih baik untuk dirinya sendiri maupun kepada masyarakat yang lain ini, mereka bisa memantau proses-proses itu. Itu. Yang berikut, ya kita berharap masyarakat kita tidak sekedar menjadi objek ya setiap adanya pelaksanaan pemilu maupun pilkada itu sendiri, tapi mereka menjadi subjek. Mereka adalah menjadi bagian yang melegitimasi segala proses-proses demokrasi itu sendiri. Tanpa masyarakat yang berpartisipasi itu, sekali lagi saya bisa katakan, legitimasi itu pasti dia akan kurang. Nah, kalau kita sudah berangkat dari sisi katakanlah apa manfaat untuk pemerintah, tadi kan saya sempat sebut, Anda bisa bayangkan, Windy, kalau kemudian pengawasannya berkualitas, apapun yang akan dihasilkan
siapapun yang akan terpilih nantinya, ini atau katakanlah tidak harus yang dari proses awal, bisa dipastikan segala kontestan ini itu ya kita anggap mampu kita pertanggungjawabkan. Iya. Siapapun yang terpilih. Iya. Siapapun terpilih. Sehingga kemudian pada saat yang sama bagi pemerintah itu sendiri ada legitimasi. Nah, bagaimana mendapatkan legitimasi? Ada keterlibatan masyarakat yang proaktif. Itu tadi, tidak sekedar mereka menggunakan hak pilih, tapi pada saat yang sama mereka ikut sama-sama mengawasi pelaksanaan bertahapan itu sendiri, baik dari tahapan pencalonan dan seterusnya sampai pada proses akhir hitungan suara. Iya, sahabat Bawaslu, sebelum lebih dalam lagi kita membahas tentang gerbang kompak ini, kita break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armin Wijaya selaku Kepala Jasa Negeri Kabupaten Gorontalo mendukung gerakan membangun komitmen masyarakat mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau yang disingkat Gerbang Kompak sebagai proyek perubahan reformer Bapak Nixon N. Tengo sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan harapan terwujudnya kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan pemilu dan pilkada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Entuli, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo, mendukung gerakan membangun komitmen masyarakat mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau Gerbang Kompak proyek perubahan reformasi oleh Bapak Nixon Tengo SIP MSI sebagai Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan harapan terwujudnya kepercayaan publik atas kualitas kinerja dan pengawasan pemilu dan pilkada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gorontalo dengan ini menyatakan bahwa saya mendukung pelaksanaan proyek perubahan reformasi Nixon N. Tengo SIP MSI selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam gerakan membangun mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dengan harapan akan terwujudnya kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan pemilu dan pilkada serta terjalinnya sinergi kolaboratif pengawasan masyarakat yang proaktif. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bawaslu sekalian, kembali lagi bersama saya Windy. Masih di edisi orasi hari ini kita membahas terkait Gerbang Kompak, gerakan membangun komitmen masyarakat mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, reformernya nih Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Pak Nixon N. Tengo MSI. Lanjut nih Pak, membahas tentang Gerbang Kompak ini sendiri. Nah, sebagai reformer ataupun penggagas atau inisiator dari Gerbang Kompak ini sendiri, sejauh ini apa yang sudah ataupun yang akan dilakukan untuk kepentingan suksesi penyelenggaraan pemilu di serentak di 2024 mendatang ini Pak? Baik, ini pertanyaan Windy ini seperti pertanyaan
quote saya pada saat pembimbingan menyusun rancangan proyek perubahan. Jadi gini, Win. Pertama saya ingin sampaikan, gerbang kompak ini dia tidak akan selesai begitu saya selesai pada saat September ini. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sengaja menggagas gerbang kompak ini itu selaras dengan yang namanya rencana strategis Badan Pengawasan Pemilu itu sendiri, yaitu pengawasan partisipatif. Iya. Artinya apa? Bahwa gagasan gerbang kompak ini tidak cuma sekedar selesai pada saat program jangka pendek saya, katakanlah di bulan September ini. Ini akan jauh. Bahkan untuk 2024, kalau dalam target jangka panjang saya, khususnya untuk implementasi proyek perubahan ini, adalah yang pertama kita bisa mendapatkan hasil di mana skor khusus untuk subdimensi partisipasi masyarakat itu harus naik. Itu target. Ya paling tidak jangan di bawah rata-rata nasional. Minimal dia rata-rata nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang namanya gerbang kompak ini tidak lagi menjadi personality dari saya selaku reformer. Iya. Dengan teman-teman, katakanlah sisi internal, katakanlah para komisioner, Bawaslu RI, kemudian Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian jajaran sekretariat. Katakanlah saya ngetes ya, ini saya contohkan. TikTok saja untuk mengedukasi masyarakat kaitan pengawasan partisipatif. Itu ini udah tahu nggak berapa viewers kita? Itu 41.000. Wow. Khusus untuk melalui media sosial TikTok. Kemarin kita mencoba katakanlah dalam aspek podcast gerbang kompak. Kemarin yang di podcast itu adalah Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Pak Jaharudin. Itu dari sekian podcast yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi, oleh Humas, itu yang mendapatkan animo yang tertinggi. Iya. Nah, artinya apa? Ini tidak lagi menjadi milik saya selaku reformer gerbang kompak ini. Artinya dengan adanya dukungan dari pemasangan Twibbon, mungkin Windy sempat lihat pada saat Twibbon saya mendukung, itu yang kemudian disebar. Sempat masang juga, Pak. Itu cuman kurang lebih 3 jam. Iya. Padahal cuma 1 kali endorse. Yang masuk di data itu ada kurang lebih 500-an yang memasang serentak pada saat itu. Iya. Twibbon untuk saya mendukung gerbang kompak. Nah, artinya apa? Ini tidak lagi menjadi sebuah program proyek perubahan kaitan studi pendidikan saya selaku peserta PKN 2. Tetapi ini akan menjadi sebuah pekerjaan besar kita bersama, baik dari Bawaslu itu sendiri maupun stakeholder eksternal. Kita tadi sudah berbicara bagaimana dukungan Bapak Gubernur, ya, dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, seprovinsi Gorontalo. Kemudian kita bisa melihat bagaimana dukungan para tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh pemuda. Bahkan kalau saya mempresentasikan itu, wah, itu sudah hampir semua yang mendukung itu. Iya. Artinya ke depan gerbang kompak ini sudah menjadi sebagai bagian yang mengendorse bagaimana pengawasan partisipatif ini, yang memang menjadi salah satu platform prioritas dari Badan Pengawas Pemilu. Ayo sama-sama. Nggak mungkin Bawaslu sendiri. Kalau partisipasi masyarakat tinggi, ya tadi apa yang menjadi manfaat saya sudah jelaskan. Adanya kepercayaan publik, kemudian Bawaslu lebih dipercaya lagi,
kemudian pada saat yang sama bisa lebih mengefisienkan kerja-kerja kelembagaan kita, dan pada saat yang sama legitimasi kepada proses maupun hasil demokrasi itu terterima, dan seterusnya. Saya membayangkan bahwa ke depan itu harus lebih baik. Lebih baik dari sisi kelembagaan Bawaslu sendiri, lebih baik dari sisi kerja-kerja Bawaslu sendiri, lebih baik dari sisi bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat sendiri. Katakanlah di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, kita bisa melihat Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam beberapa catatan saya itu sudah sering melakukan yang namanya bagaimana meningkatkan partisipasi melalui katakanlah majelis taklim. Iya. Itu gerbang kompak juga itu, Win. Iya. Karena bagaimana mereka membangun komitmen masyarakat. Jadi ini tidak lagi menjadi sekedar tugas saya selaku peserta diklat PKN 2. Tidak lagi itu. Tetapi dengan adanya dukungan, kemudian itu sudah kita sebar di media sosial. Anda, Windy, bisa lihat di YouTube Bawaslu Provinsi, Anda bisa lihat para tokoh-tokoh ini, para bupati, para gubernur. Itu kita sebar itu. Dan kedepannya ini tetap kita akan up terus. Mungkin hari ini baru sebagian yang kita mendukung. Kedepannya mungkin tokoh-tokoh lain yang kita harapkan bisa menjadi influencer ya. Iya. Paling tidak kepada followersnya ini bisa. Bahkan mungkin kita akan menyasar sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa, kelurahan. Bagaimana takmirul masjidnya, ketua-ketua takmirul, bagaimana Karang Taruna yang ada di desa-desa, untuk bisa kita akan ke sana melalui program partisipasi masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga dia akan bermuara pada goal tadi, di mana demokrasi kita atau proses demokrasi kita ini yang dilaksanakan, di mana Bawaslu mengambil peran sebagai pengawasan, ini semakin berkualitas dan semakin berintegritas. Kalau saya mencoba ini, kalau di sini kan ada istilah bagaimana Bawaslu harus berdampingan dengan masyarakat itu sendiri. Kita awali dulu dengan para tokoh-tokohnya. Iya, betul. Dan insya Allah paling tidak untuk di 2024 target awal saya adalah bagaimana tingkat partisipasi ini bisa minimal menyamai rata-rata nasional atau bisa lebih baik dari angka rata-rata nasional. Gitu. Iya, tapi memang luar biasa ya Pak ya, dukungan gerbang kompak ini dari masyarakat pada umumnya. Sampai-sampai saya sempat membaca luar nih, Pak. Biasanya, Iya. Win, Iya. ya, luar biasanya itu bukan sayanya. Luar biasanya adalah keterlibatan semua komponen internal maupun eksternal. Iya, tapi Bapak Contoh gini. sebagai reformer loh Pak ya. Iya, inisiasi benar. Iya, betul. Coba kalau seandainya teman-teman para pendukung ini yang internal maupun eksternal ini tidak menyebarluaskan. Iya. Kita ini dalam situasi pandemi, ada keterbatasan kita melakukan pertemuan, itu kalau nggak ada supporting, katakanlah di jajaran Bawaslu Kabupaten Gorontalo, itu nggak mungkin gerbang kompak ini bisa sampai sejauh itu. Dan saya yakin ini adalah kerja-kerja dan tanggung jawab kita semua, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat ini sendiri. Iya, sampai ada statement yang menyampaikan bahwa gerbang kompak dari Gorontalo untuk Indonesia itu luar biasa sekali Pak. Saya sepakat kalau untuk itu memang. Ya, nah terakhir nih Pak, sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo, apa harapan Bapak untuk penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 mendatang ini, khususnya untuk kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya? Saya pikir Kabupaten Gorontalo yang pertama sukses ya, melaksanakan tugas-tugas kelembagaan
dalam melakukan pengawasan untuk pemilihan kepala daerah 2020 kemarin. Itu yang pertama. Artinya apa? Secara faktual, Bawaslu Kabupaten Gorontalo itu sudah punya pembuktian. Bahkan di Pilpres 2019, Pilpres kemarin juga sukses juga dalam melakukan kerja-kerja pengawasan itu sendiri. Nah, sekarang dengan posisi kelembagaan Bawaslu-nya yang sudah jadi permanen, kemudian sekretariatnya sudah menjadi UKM atau menjadi satker penuh, maka tentu dia harus lebih baik lagi. Artinya apa? Bawaslu Kabupaten Gorontalo sudah baik dan tidak ada alasan untuk menjadi lebih baik lagi daripada kondisi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya ini ya, terutama katakanlah podcast. Saya mencatat podcast di Kabupaten Gorontalo ini adalah podcast yang ikut meramaikan, ya, ikut mengedukasi, ya termasuk mengedukasi Gerbang Kompak. Iya. Yang sekarang ini mungkin menjadi tema ya yang dibicarakan. Maka saya juga tentu sangat berterima kasih ya terhadap ketua dan anggota serta kepala sekretariat dan jajaran ya, spesial untuk Windy ya, Pak Windy, ada teman-teman di Humas, Pak Stanley, yang tentu harapan saya ke depannya keberadaan podcast ini terus mengedukasi, turut memberikan inspirasi kepada masyarakat umum, tidak sekedar untuk Bawaslu sendiri. Dan pada saat yang sama, hikmah dari kita melaksanakan kerja-kerja pengabdian terhadap lembaga ini insya Allah mendapatkan manfaat tidak sekedar untuk diri kita atau keluarga kita, tapi juga mendapatkan manfaat untuk daerah kita itu sendiri. Iya, terima kasih nih Pak waktu dan kesempatannya sudah hadir di sini langsung di orasi menjelaskan terkait Gerbang Kompak, karena kita bersama bahwa saat ini yang lagi trending ya dibahasakan terkait Gerbang Kompak, dan Bapak hadir di orasi ini langsung sebagai reformer untuk menjelaskan apa sih Gerbang Kompak dan sedetail mungkin saya pikir sahabat Bawaslu. Nah, sebelum kita akhirin nih sahabat Bawaslu, mungkin kami persilakan untuk closing segmennya. Ya, closing statement saya khusus untuk tema ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan ini. Saya sebagai reformer untuk Gerbang Kompak ini pertama kali saya melakukan podcast khusus untuk Gerbang Kompak. Kenapa? Saya berpikir kerja-kerja proyek perubahan Gerbang Kompak ini saya mengilustrasikan dia adaptif. Adaptif itu menggerakkan orang. Iya. Orang untuk berbicara dan mendukung Gerbang Kompak. Tetapi khusus untuk di Kabupaten Gorontalo, saya justru yang diminta bicara Gerbang Kompak. Nah, tentu saya juga harus mampu menghargai dan menindaklanjuti undangan dari Ketua Bawaslu Pak Wahyudi, dan pada saat yang sama saya ingin mengatakan begini, kita dalam melaksanakan tugas sebagaimana tanggung jawab yang diberikan atau diembankan kepada kita, yang paling terpenting adalah kita nothing tulus. Kita berbuat itu jangan mempunyai pamrih apa-apa, karena sesuatu yang kalau saya istilahkan, kita menjadi orang apa adanya, tapi bukan menjadi orang ada apanya. Itu. Yang kedua, tentu kalau kita melihat kondisi hari ini, keberadaan podcast ini adalah mengedukasi masyarakat. Itu yang paling terpenting. Kita tahu di mana-mana berseliweran informasi yang tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Nah, mungkin barangkali melalui podcast orasi
atau obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini mengambil peran memberikan oase ya di tengah informasi-informasi yang tentu berseliweran yang tidak semuanya kalaupun ada harus diverifikasi kebenaran informasinya. Nah, saya berharap orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini bisa lebih baik lagi ke depan, dan tentu semakin baik orasi ini ya tentu semakin bagus juga wajah opini Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap masyarakat kita. Kenapa? Kadang-kadang orang melihat ini kan nggak ada tahapan. Terus apa sih kerja-kerja Bawaslu? Nah, melalui website Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini, melalui podcast, melalui PPID dan seterusnya, inilah yang akan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum. Kita tetap bekerja walaupun tanpa ada tahapan. Dan kerja-kerja kita seperti apa? Nah, tentu melalui publikasi-publikasi melalui website Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo, termasuk podcast yang dilaksanakan melalui program yang namanya Obrolan Demokrasi. Mungkin itu dari saya, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit tentang Gerbang Kompak, yaitu gerakan membangun komitmen masyarakat pengawasan pemilu dan pilkada. Salam awas. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak kami Terima kasih. ucapkan. Semoga proper Gerbang Kompak ini bisa kemudian membawa dampak positif Amin. untuk Amin. prosesi demokrasi khususnya di Provinsi Gorontalo ini lebih baik lagi. Dan kita doakan bersama ya sahabat Bawaslu, semoga reformer kita ini Pak Nixon Entengo dengan proyek perubahan Gerbang Kompak ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik di akhir prosesi diklat nanti ya Pak Amin. ya. Amin. Amin. Makasih Windy. Iya, sahabat Bawaslu sekalian, demikian obrolan kita di edisi hari ini terkait Gerbang Kompak, gerakan membangun komitmen masyarakat mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, kami terus memohon dukungannya untuk mendukung kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Bawaslu sekalian tidak ketinggalan dengan informasi yang terus kami update di channel YouTube kami. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata saya Windy, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi orasi selanjutnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.